Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, hari ini pembahasan ringan aja. Mungkin ini baru saya tahu sih, tapi teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu. Ternyata di Android 10 build 429 itu bisa pasang dua gcam. Yang pertama ini saya sudah pasang gcam HyperCam Final yang baru saja kemarin saya bahas videonya. Di sini ada. Jadi yang belum nonton ini ya. Gcam bagus untuk Android 10 Asus ZenFone Max Pro M1. Nah, ini sudah saya bahas dan masih terinstall di sini. Ini aplikasinya. Oh, sorry. Dan saya iseng-iseng kemarin karena saya ada semacam pengetesan HP ini. Baterainya itu seberapa tahan sih gitu. Nah, saya nginstal lah Gcam yang Wijaya ya. Saya juga sudah pernah bahas ini Gcam Wijaya. Yang mana Gcam ini termasuk basisnya itu Gcam 7. Ini info. Nih, Gcam by Urnik 05 ini juga sudah pernah saya bahas. Mungkin teman-teman sudah nonton. Bentar, mana ya? Nih, Gcam Wijaya yang ini. Gcam ini berat tapi cocok di Max Pro M1 saya. Jadi yang mau nyoba bisa langsung nonton di sini nih. Nah, awalnya saya agak ragu karena sebelum install yang Wijaya ini, saya belum uninstall yang HyperCam Final. Sebelumnya di Android 10 build 424 itu saya sudah coba beberapa kombinasi Gcam. Ya niatnya biar Gcamnya ada dua gitu ya, yang satu khusus buat yang ini, yang satu buat yang ini. Ternyata nggak bisa dan harus menghapus salah satunya. Nah, kemarin saya iseng-iseng tuh dari Gcam HyperCam Final ini nggak saya hapus, saya tetap install yang Wijaya. Ternyata bisa. Dan sekarang jadi Gcamnya ada dua. Jadi yang Wijaya terinstall, ini basisnya Gcam 7, yang HyperCam Final itu juga masih terinstall, basisnya Gcam 6. Jadi interface-nya agak sedikit berbeda. Yang jadi pembahasan saya di sini adalah mungkin ini salah satu solusi buat teman-teman yang dari kemarin bingung mau pilih Gcam mana di Android 10 ini, karena jujur saja memang bahkan yang HyperCam Final itu masih ada yang komen bahwa di HP mereka itu nggak cocok ya, bahkan ada yang nggak bisa terinstall. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa, tapi belajar dari sensor kamera ya. Sekarang kan yang kita tahu itu ada Omni Vision ya kalau nggak salah, sensor Omni sama Hynix, sensor Hynix. Dan juga ada satu sensor lagi yang itu tuh identifikasinya saya belum tahu, tapi di forum-forum itu sudah dibahas. Kemungkinan besar yang menyebabkan perbedaan hasil dari penginstalan Gcam di masing-masing device itu adalah perbedaan sensornya. Kalau di saya ini varian 664, ya mungkin ini buatan nggak tahu ya. Kayaknya sih setiap gelombang pembuatan HP itu kadang partnya ada yang beda. Nah, kemungkinan besar yang kemarin sudah nyoba HyperCam Final ini dan gagal, mungkin hardware-nya berbeda dengan punya saya, sehingga ada sedikit hasil yang berbeda. Bahkan dia nggak bisa ngambil untuk motret gitu, nggak bisa. Dia hanya bisa buat ngerekam video. Nah, kemarin saya ada iseng-iseng nih buat ngetes baterai. Saya coba dari angka sekitar segini nih, kemarin persis 61%. Saya coba untuk menghabiskan baterai dalam waktu kurang lebih 1 jam. Nih, kemarin persis dari angka segini. Saya coba untuk apa? Saya misal Gcam Wijaya ini bukan tanpa alasan. Saya mencobanya untuk time lapse. Nah, di sini. Di sini saya coba time lapse yang 120 kali. Nah, ini tujuannya apa? Kemarin saya iseng-iseng buat bikin time lapse dari sunset ya. Nanti hasilnya saya taruh di akhir video biar teman-teman bisa lihat. Ternyata hasilnya bagus juga. Dan dari sini saya mengetahui bahwa ternyata yang mampu menghabiskan baterai Max Pro M1 lebih cepat itu bukan buat gaming, tapi buat rekam HyperCam time lapse ini ya. Time lapse ini dalam waktu 120 kali saya nge-record dalam waktu 1 jam itu hanya menghasilkan 30 detik video, 30 detik. Nih, ini durasinya ini ya. Nah, ini durasinya 30 detik. Dan baterainya langsung habis, sisa hanya 11% saja. Jadi cukup ini ya, cukup menguras. Nah,
Tipsnya kalau teman-teman mau bikin timelapse juga, nanti hasilnya bisa dilihat, itu bagus banget menurut saya, apalagi kalau pakai alat yang proper ya. Teman-teman harus punya tripod minimal atau apapun yang membuat HP itu steady, tidak bergerak, dan tetap berada di tempat. Jangan menyentuh HP, karena ketika kalian menggunakan timelapse itu, sekitar mungkin 1 menit atau 5 menit dia layarnya akan mati. Di sini tertulis meredupkan layar untuk menghemat baterai, tulisannya gitu. Ya emang benar, tapi kadang kita penasaran hasilnya udah sampai mana sih kayak gitu ya. Lalu kita klik layar dan ternyata goyang ini kalau time lapse goyang dikit itu hasilnya langsung kelihatan. Nanti ada contohnya. Contoh dimana saya nyentuh layar dan menurut saya itu nggak gerak, tapi ketika lihat hasilnya udah kelihatan ada gerak 1 kali gitu ya. Jadi kayak gini, jeglek kayak gitu. Padahal menurut saya nggak kerasa waktu saya nyentuh HP-nya. Nah, untuk Gcam ini bisa dimanfaatkan, misalnya saya ragu ini Gcam 7 Wijaya ini bisa untuk motret, karena dulu juga gitu, waktu awal-awal tuh bisa buat foto, tapi waktu foto yang kelima kali dia gagal menyimpan. Nah, kalau buat video semuanya masih bisa ya, jadi semua Gcam itu di Android 10 buat record video masih oke semua, nggak ada gangguan, hanya untuk foto yang kadang itu memang kurang bagus. Oke, video kali ini itu aja ya, mungkin pembahasan yang ringan dan tidak terlalu penting. Tapi buat teman-teman informasi aja yang belum tahu, yang mau masang Gcam double silakan Hypercam Final sama Gcam Wijaya. Itu nanti saya kasih linknya di deskripsi dan juga end screen ya, buat kalian menuju ke tutorial pasangnya. Udah saya bikin videonya semua kok. Dan ini bisa double, jadi yang mau koleksi Gcam banyak-banyak di HP-nya bisa nih. Langsung aja. Oke ya, mungkin itu aja tipsnya. Kalau kalian mau bikin timelapse itu baterainya harus penuh dulu supaya bisa menghasilkan video yang lebih panjang durasinya. Timelapse itu kalau 1 menitan bagus loh ternyata. Apalagi melihat awannya itu bisa gerak cepet banget ya gitu. Nanti langsung lihat hasilnya. Dan ini hasilnya, selamat menyaksikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas bintang